Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Tren itu gampang banget deh ya dibikin jadi viral sampai akhirnya semua orang ikut-ikutan dan pengen punya. Gimana pun caranya dilakukan tuh guys. Ya, contohnya seperti Labubu ini. Heboh banget deh belakangan ini. Bahkan sampai menular ke Indonesia juga kan? Tapi kali ini kita tidak akan bahas fenomena itu aja, kita akan lebih mengulik tentang teori konspirasi mengerikan tentang Labubu yang jarang orang tahu. Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys kalau kalian suka dengan tipe-tipe video seperti ini. Di antara kalian, ada nggak sih guys yang ikut-ikutan seperti gue? Tapi penasaran juga nih, sebenarnya apa sih Labubu itu sampai diubur-ubur segala? Jadi begini guys, Labubu itu adalah karakter yang diciptakan oleh seseorang bernama Kasinglung. Dia terinspirasi dari mitologi Nordik, yaitu cerita-cerita kuno dari negara-negara Eropa Utara seperti Denmark, Norwegia, dan juga Swedia. Di mitologi itu ada banyak jenis peri dan Labubu termasuk dalam kelompok yang disebut The Monsters. Ciri khasnya ya, bentuk telinganya yang runcing, giginya tajam yang nongol, dan senyumannya pun ngeri bener. Emang kesannya muka mainan yang dijual dengan harga dari 300.000 sampai 20 juta ini tuh jahat banget ya kayak setan. Iya, sebenarnya yang membedakan harganya cuma dari ukurannya doang sih guys. Kecil tuh kayak yang biasa digantung di tas, sedangkan yang besar tuh bisa segede ini. Tapi ternyata harganya bisa setinggi itu bukan cuma karena dipromosin Lisa Blackpink doang ya. Ada beberapa alasannya nih menurut aku kenapa Labubu menjadi sangat populer. Yang pertama, banyak orang takut ya ketinggalan tren. Ya, pada FOMO gitulah guys. Nah, yang kedua, bonekanya tuh memang lucu. Bahkan artis-artis Indonesia seperti Fuji dan yang lainnya sampai pergi ke Thailand tuh ya untuk memborong banyak Labubu. Nah, mungkin mereka begitu gara-gara boneka ini tuh emang eksklusif, jumlahnya terbatas gitu ya per musimnya guys. Kalau udah habis sih, biasanya tidak akan diproduksi ulang. Ditambah lagi, mereka juga rajin collab nih ya dengan merek lain seperti Popmart dan juga How to Work. Udah gitu ternyata ada desainer-desainer Indonesia yang bikin Labubunya makin cantik lagi. Tapi pertanyaannya sekarang, ini FOMO-nya cuma di Indonesia aja apa banyak? Fenomena ini emang kelihatan gak wajar sih. Karena nggak cuma di negara asalnya yaitu Cina yang rame banget, tapi di Indonesia, terus di Thailand, lalu di Vietnam, sampai Filipina dan Singapura pun sudah menjamur tidak karu-karuan ya. Bahkan Australia sampai Amerika juga pada rela ngantri berjam-jam demi dapetin boneka ini loh. Padahal kondisi ekonomi dunia kan sedang tidak terlalu bagus, tapi kenapa masih banyak yang rela beli barang mahal ini sih? Nah, kalau menurut ahli psikologi yang bernama Colin Kirk, ini tuh ada hubungannya dengan keinginan manusia untuk mengendalikan sesuatu di saat situasi serba terbatas. Sementara, ahli ekonomi Wijayanto Samirin menjelaskan bahwa orang-orang ingin belanja tapi sadar daya beli mereka menurun, jadi mereka memilih beli barang yang lebih terjangkau tapi tetap memberikan sebuah kepuasan. Yang tadinya pengen beli mobil tahun ini jadi beralih ke handphone premium untuk dapetin perasaan puasnya guys. Atau malah turun lebih jauh dengan beli PS5, Nintendo Switch, atau iPhone terbaru. Dan ujung-ujungnya ubah haluan ya ke Labubu ini. Nah, karena semakin banyak yang beli Labubu, muncullah kehebohan juga nih di internet dengan isu kalau ini tuh adalah boneka setan. Biasalah ya, ada yang sukses dikit langsung dibawa ke hal-hal beginian. Beberapa orang percaya kalau ini tuh adalah sebuah boneka setan yang terinspirasi dari makhluk mitologi Cina bernama Tauti, di mana adalah sebuah lambang keserakahan. Gimana? Kalau dibandingin gini emang kelihatan mirip kan? Sama-sama berbulu, senyumnya nyeremin, dan ada taring-taring tajam yang keluar dari mulutnya itu loh. Udah gitu makin kuat lagi nih ya argumennya tentang boneka iblis, karena salah satu modelnya ada yang kayak seperti setan beneran guys. Mana pakai lambang 666 segala lagi. Iya, kayak begini-begini kali ya yang bikin orang-orang jadi berpikir kalau boneka ini tuh ada hubungannya dengan iblis. Tapi soal Labubu ini cukup kompleks sih. Ada dua kelompok yang akhirnya terpecah, di mana ada yang menganggapnya sebagai makhluk supranatural, sama ada yang percaya kalau mereka itu dewa-dewa. Ya, kalau pembuatnya sih bilang dia tuh terinspirasi dari mitologi Eropa ya guys. Cuma ternyata ada dua nih, ada peri yang baik-baik dan juga ada versi jahat seperti Svastalfar. Kemungkinan besar sih kalau ngeliat dari bentuk boneka yang serem, dia itu ngambil dari versi yang jahat ya.
Cuma mukanya nggak mirip deh perasaan. Lagian dia juga tidak ada gigi runcingnya gitu dan bentuknya pun manusia. Terus dari mana ya dia dapat referensi gambar Labubu yang sebenarnya punya muka cukup seram tapi bisa dikemas jadi lucu begini? Nah, pertama-tama kita harus lihat lagi apa yang sudah disampaikan sebelumnya dari artikelnya Wallipop ini ya guys. Jadi orang yang dari kecil sudah ada di Belanda itu punya ide untuk berkarya dari kecil. Tapi karena internet nggak sebagus dan semudah sekarang, dia harus menggambarnya dengan berimajinasi sendiri. Nah, sebenarnya desain finalnya Labubu itu kalau menurut gue ya adalah gambaran tentang sosok iblis jahat dari si pembuatnya sih. So, ya tidak mengarah ke satu monster aja. Dia mengambil serapan dari berbagai referensi sampai akhirnya jadilah tuh boneka. Iya, dengan semua yang sudah aku kasih tahu, sekarang aku tanya balik lagi ya ke kalian. Jadi Labubu ini tuh lebih mirip kemana sih? Peri atau monster? Mau dijelasin kayak bagaimanapun, orang-orang tetap akan berbagi jadi dua kubu sih. Mereka yang anggap boneka ini lucu dan orang yang menganggap ini tuh boneka titisan iblis. Seliar apapun teorinya, yang untung ya tetap si penjual bonekanya guys. Exposure yang didapat semakin gede dan barang dagangannya pun semakin laku. Bahkan kalau kita ke TikTok ada yang bahas kayak begini ya guys. The Legend of Labubu, the Devil's Pet. If you're collecting Labubus, you're not just building a cute collection, you're gathering the pets of the underworld. Every Labubu you own brings you one step closer to holding a piece of hell itself. These mischievous little devils aren't mere figurines or toys. They're known to be Lucifer's favorite companions, feeding on the souls of the damned. Each Labubu symbolizes chaos, darkness, and the power of the underworld. Keep collecting, and you might unknowingly summon something darker, a direct connection to Lucifer's den. Rumor has it those who collect enough Labubus may find themselves visited by the real deal. And trust us, when Labubu shows up, it's hungry for souls. Dia bilang kalau ini tuh peliharaan dunia bawah tanah aka neraka yang bakal makanin jiwa-jiwa yang malang. Nah, kalau dikaitin sama iblis-iblisan, nyambung juga ya berarti sama pembahasan Jelov seorang tiktokers. Karakter Labubu ada dalam Alkitab. Kemarin rame banget guys dibahas sama konten kreator kalau Labubu itu boneka yang terinspirasi dari iblis, kerakusan, dan ketamakan. Desain awalnya aja kayak iblis guys, dan angka yang ada pada karakter Labubu ini ada dalam kitab Wahyu 13. Dan dalam Alkitab angka 666 adalah simbol penentang Kristus. Jadi menurut kalian orang Kristen tuh boleh nggak sih punya boneka Labubu? Coba tulis di komen ya. Tapi dia juga nekanin sih kalau barang ini dibeli sebagai figur atau karya yang artistik doang, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Selama kita tidak mendewakan dan menganggap ini cuma aksesoris, nggak ada salahnya juga kan? Nah, kalau kalian nanya aku nih, Ci punya juga nggak boneka Labubu? Aku sih enggak guys. Aku tuh sebenarnya tipe yang males ngantri-ngantri gituan kalau nggak penting-penting banget ya. Pengen sih punya, tapi kalau ada yang mau ngasih aja lah. Namun buat teman-teman tenang-tenang aja ya. Kalau mau koleksi mah beli aja. Teori-teori tadi mah cuma teori cocok logi doang. Atau bisa jadi juga emang dibuat sama si penciptanya supaya bonekanya tuh laku di pasaran guys. Karena ya biar gimana pun juga semakin seru ceritanya maka menarik kan untuk para netizen. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.